Setiap kami, pengurapan yang memampukan kami memenangkan hatimu, mengerti dan mengenal Engkau serta jalan-jalan Tuhan. Biar pengurapan memenuhi hidup setiap kami, hadirat melingkupi kami tempat di mana kami beribadah, dan biar Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kami, dan lewat bukan telinga yang mendengar, hati yang syukur Tuhan, tanah hati yang syukur, supaya setiap benih firman-Mu yang kami dengar dan ditaburkan dalam hidup setiap kami tidak terbuang sia-sia, tapi jatuh di tanah subur, berkembang, bertunas, berbuah bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus biar Engkau bekerja dalam hidup setiap kami dengan dua hikmat wahyu pengertian, karena hanya Engkau yang mampu bisa memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami minta darah menguduskan setiap kami dan ruangan di mana kami beribadah ini. Terima kasih biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, dan Kau melayang-layang di tengah kami, malaikat-malaikat-Mu aktif melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, thank you, terima kasih Tuhan, ya Tuhan yang sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang baik, Bapa yang baik, sampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini, dan ajar kami menghormati Engkau sebagai Bapa kami. Maka terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan berkata, amin. Ya, salam anak itu. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Wesley, Ibu Wesley, dan pengurus tempat ini yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kita hidup di dalam zaman-zaman yang dikatakan Alkitab sebagai zaman akhir. Dan tidak hanya zaman akhir, saudara, tapi juga akhir dari akhir zaman. Kita sudah sampai di penghujung dari apa yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Alkitab maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita dan yang sekarang masih ada di muka bumi ini. Di satu sisi memang kita hidup sepertinya di dalam zaman yang berat, seperti zaman yang gelap, saudara. Tapi justru di dalam zaman-zaman seperti inilah kita harus bersinar terang. Gereja Tuhan harus bangkit, saudara. Kalau kita ditekan dengan semua keadaan yang ada, kita akan hancur. Tapi sebaliknya kalau kita dengan berani karena kasih Tuhan, karena Tuhan yang ada dalam hidup kita melayani Tuhan, memberitakan firman, memberitakan kabar baik, melakukan kebaikan, saudara. Terang kita akan bersinar. Kita tahu Yesaya 60 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Karena kegelapan menutupi seluruh bumi. Hari-hari ini firman itu menjadi kenyataan dan ada di hadapan kita dan sedang kita hidupi. Zaman dulu sudah banyak kegelapan. Kegelapan
melingkupi banyak tempat di muka bumi ini, di mana nama Tuhan belum banyak didengar. Tapi hari ini kita melihat kenyataan yang ada sekitar kita, dan semua di seluruh dunia mengalami masa yang gelap. Tapi justru di dalam masa yang gelap inilah terang kita bersinar. Kalau saya bawa obor, bawa lilin di tempat ini, saudara, tidak akan berarti. Karena apa? Di tempat ini sudah terang, lampunya sudah cukup bagus. Tapi begitu tempat ini dipadamkan lampunya, listriknya mati, saya bawa lilin ini akan jadi terang yang sangat berharga. Demikian juga dengan setiap hidup kita. Panggilan hidup kita, setiap kita sebagai pribadi maupun sebagai tubuh Tuhan adalah menjadi terang dan garam. Terang dan garam berbicara tentang dampak dengan pengaruh. Kalau satu gereja sebesar apapun tidak punya pengaruh, dalam tanda petik saya mempertanyakan. Karena seharusnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, umat Tuhan adalah menjadi terang dan garam. Bukan seberapa besar, seberapa banyak jemaat yang kita punyai. Itu nomor sekian menurut saya. Tapi seberapa jauh dampak yang kita hasilkan lewat hidup kita secara pribadi, tapi juga sebagai tubuh Kristus. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit. Tidak ada pilihan lain. Kita semakin dalam ketakutan, kita semakin hancur. Itulah yang dikehendaki oleh setan lewat semua yang terjadi ini. Di satu sisi kita percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Inilah masa-masa yang dinanti-nantikan di mana kegerakan lawatan terbesar akan terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya, itu sudah diomongkan berapa tahun yang lalu atau mungkin berapa belas tahun yang lalu. Sekarang, tapi kok kenyataannya tidak ada. Percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Akan terjadi di hadapan kita dan dalam hidup kita. Hanya yang menjadi masalah, kita mau jadi penonton atau kita jadi pemain. Kalau saya tidak mau, saya mau jadi pemain. Saya mau ada di dalam kegerakan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan jadi hanya komentator saja. Seperti komentator sepak bola. Wah, gol, wah ini jelek, gini. Jangan, saudara. Percuma. Itu yang banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini atau bahkan sebelumnya. Mereka mengabani yang ini ngawur, ini. Tapi mereka sendiri tidak berbuat apa-apa. NATO, saudara. NATO apa singkatannya? Not action, talk only. Ya, maaf itu badan dunia ya, tapi ada terjemahan yang lain. Hanya ngomong, tapi tidak ada actionnya. Percuma, saudara. Hidup kita bukan untuk cuman ngomong. Kalau khotbah ya ngomong, mau enggak mau. Tapi hidup kita harus ada actionnya. Perbuatan kita ini berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kita boleh pintar ngomong, pintar khotbah, juga pintar pengetahuan Alkitab, tapi kalau perbuatan kita, hidup kita tidak menunjukkan itu, orang tidak akan percaya. Karena itu semua harus balance, saudara. Perkataan kita harus ngerti firman Tuhan, pengetahuan Alkitab, tapi samping itu juga perbuatan kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik yang dalam tanda petik Tuhan nyatakan secara tidak sengaja menurut saya. Karena ketika saya berdoa, saya sedang baca Alkitab, saudara. Sedang baca Alkitab, ketika baca Alkitab bagian tertentu, Tuhan hanya berkata, ini yang disampaikan. Saya sempat bergumul, saudara. Karena menurut saya ini topik yang tidak mudah untuk kita mengerti, dan saya tahu bahwa topik ini langka sekali dalam gereja, dibicarakan, dikhotbahkan, dan menurut saya ini sudah hilang. Tapi pada akhir zaman, yang namanya topik ini, yaitu takut akan Tuhan, akan dikembalikan kepada gereja Tuhan. Mengapa nama Tuhan dinista, saudara? Dicemooh, direndahkan oleh banyak orang di dunia. Karena ada banyak hal yang jahat terjadi di dalam gereja. Gereja sudah lagi bukan tempat di mana kita menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi tempat di mana orang berebut. Ini, saudara. UUD, ujung-ujungnya duit. Kita harus mengakui, banyak gereja. Saya percaya di sini tidak ada, saudara. Tapi di banyak gereja saya tahu, di mana hamba Tuhan, full timer, mereka mencari kesempatan untuk mendapatkan uang. Dari apa, saudara? Dari apa yang dipercayakan Tuhan lewat gereja pada mereka. Kita tahu, ini sudah bukan rahasia umum, di mana kadang orang disuruh, mungkin staf gereja atau pelayan gereja disuruh beli barang,
mungkin harganya 100.000, terus ngomong, tolong notanya ditulis 125. Di mana yang 25-nya? Kita harus sadar ini dan kita harus belajar sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita di mimbar, ngeri itu. Ini bukan tempat untuk kita bisa bermain-main. Saya sendiri kadang gemetar kalau di sini, Tuhan, enggak usah lah, ngomong itu berat tanggung jawabnya, saudara. Karena dituntut. Ya kalau kita enggak bisa melakukan apa yang kita omongkan, bahaya, saudara. Saya sendiri waktu saya dapat tema ini, Tuhan jangan, yang lain aja. Karena ini bukan topik yang mudah dan ringan sebenarnya. Tapi ini topik yang hilang dalam hidup gerejanya. Tapi untuk kita mengalami lawatan Tuhan, topik ini, takut akan Tuhan, harus dikembalikan dalam hidup gerejanya. Dan kita perlu belajar lewat hidup kita secara pribadi. Tidak hanya dalam pelayanan, tapi dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita lihat dasarnya di firman Tuhan di Ulangan 10. Ini ya Pak, sudah. Ya, terima kasih. Ya, kita lihat di Ulangan 10 ayat yang ke-12 ada di layar. Dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan padamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaan. Ini firman disampaikan oleh Tuhan lewat Musa kepada umat Israel. Dikatakan, engkau hidup harus takut dengan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam ayat ini ditulis yang pertama, saudara. Setelah itu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah, dan sebagainya. Jadi, kalau kita baca Alkitab, semua itu ada artinya. Tidak pernah Alkitab ditulis secara sembarangan. Apalagi ini firman Tuhan ditulis orang-orang yang dituntun secara ilahi oleh Roh Kudus. Jadi semua penulisan dalam Alkitab, sekecil apapun, itu sebenarnya ada maknanya. Memang seringkali juga saya, seperti saudara, saya juga ketika saya baca kitab bilangan, kitab yang membuat kita nih merasa, Tuhan nih kok aneh sih, kenapa harus ditulis Alkitab, bingung kita. Anak ini, abri ini kesekian jumlahnya, kenapa harus ditulis? Tapi kalau itu tulis penting, saudara. Cuman kita belum tahu artinya. Kelihatannya bagi kita tidak ada artinya. Sepertinya tidak berguna. Tapi percayalah semua itu ada artinya. Hanya kita belum mengerti, saudara. Masih banyak hal yang belum kita mengerti dalam Tuhan, dalam firman. Seperti apa, selalu ada artinya. Kalau firman ini tulis dengan takut akan Tuhan sebagai urutan yang pertama, artinya ini jadi dasar hidup kita, saudara. Nah, kalau menurut saya, takut akan Tuhan itu seperti master key. Ya, kalau kita di hotel-hotel, kita setiap kali masuk, check-in kamar sekian, misalnya kamar 300, kita hanya bisa membuka dengan kunci kita, kamar kita nomor 300. Kita mau pindah ke kamar 302, 301, kita harus minta kunci lagi kepada pihak hotel. Tapi tidak kali mau bersihkan kamar satu persatu harus pakai kunci yang beda. Pusing, saudara. Berapa ratus kamar dan berapa ratus kunci yang dia harus bawa. Tapi ada yang namanya master kunci. Master key, kunci utama. Dengan kunci itu dia bisa membuka seluruh kamar di hotel itu untuk membersihkan. Demikian juga dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kalau kita baca dalam Ulangan ini, ditulis pertama. Artinya itu jadi master key dalam hidup kita. Kita mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau hidup beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya. Itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Kalau kita ini kehilangan master key, kita akan bingung. Karena ini kunci yang akan membuka banyak perbendaharaan surga. Nanti kita lihat, memang tidak saya tuliskan ayatnya terlalu banyak. Nanti saudara bisa cari sendiri. Ketika saya searching takut akan Tuhan, ini saudara, semakin saya ini pengen lagi belajar. Sampai saya beli bukunya John Bruce. Saya sudah pesan, saudara.
Saya dulu punya bukunya John Bevere yang judulnya The Fear of the Lord. Tapi nggak tahu hilang. Saya kemarin lihat, Tuhan, saya pengen belajar lagi. Karena ini fondasi yang penting dalam hidup kita. Ketika kita belajar takut akan Tuhan, saudara, percayalah dengan kita mengasihi Tuhan akan lebih mudah. Kadang kita bergumul seringkali, Tuhan bagaimana saya bisa mengasihi Engkau? Nanti kita lihat akan ayatnya juga. Bagaimana saya bisa intim dengan Engkau? Tuhan, aku ingin intim, ingin kenal Engkau. Nanti kita akan lihat dari firman Tuhan, bahwa semua itu dasarnya ada di dalam takut akan Tuhan. Dan inilah yang sebetulnya hilang dalam gereja Tuhan. Seperti contoh yang saya ceritakan tadi. Terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya hidupnya sembarangan saja, termasuk hamba Tuhan. Politik masuk ke gereja, gereja dibuat mainan seperti mereka mau saja. Gereja diprogram seperti yang orang-orang mau. Bukan berarti program jelek, perencanaan jelek, tidak. Tuhan juga punya perencanaan. Tapi seringkali kita mengerjakan gereja, mengurus gereja seperti yang kita mau. Padahal itu adalah gereja Tuhan. Ini umat yang dipercayakan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya ingat akan omongan Pak Petrus Agung, dia sering berkata, saya tidak pernah meneteskan setitik darah pun untuk menebus hidup kalian. Kalian itu bukan punya saya, punya Tuhan Yesus. Itu benar. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang bilang, ini mencuri dombaku, saudara. Apakah mereka meneteskan darah? Mungkin mereka menginjili membuat mereka berdoa, tapi tidak ada yang bisa melakukan dan membuat orang bertobat kecuali pekerjaan Tuhan. Itu bukan milik kita. Tidak ada apapun dalam dunia nih yang milik kita. Tapi itu bukan hal yang mudah. Saya pun masih belajar. Banyak hal yang harus dilepaskan dalam hidup kita. Terlalu banyak ikatan dalam hidup kita dengan dunia ini. Nah, master key ini harus kita punyai, saudara, dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata takut nih. Karena kalau kita dengar kata takut, perasaan atau hal pertama yang muncul itu sesuatu yang membuat kita ini gemetar, lari, dan mungkin jijik. Ada tikus yang saya panggil siapa? Mbak saya berdua. Mbak saya itu hebat. Satu kali ngejar tikus terbunuh, saudara. Terus difoto. Aduh, Mbak, ngasih foto tikus mati. Yang mereka kurus-kurus kecil, tapi lebih hebat dari saya dalam hal tikus, saudara. Nah, itu kan kita kalau bayangan takut itu kan gitu. Takut sama ular, takut sama yang perempuan, anak saya itu takut sama kecoa. Kalau sudah kecoa, saudara, takut dan keluar dari kamar panggil papahnya. Saya tidak takut dengan kecoa. Cacing waktu saya kecil saya pegang-pegang buat mancing-mancing lah zaman gitu ya, anak-anak kecil dulu. Kata takut itu seringkali konotasinya negatif dalam hidup kita. Nah, tapi saya satu kali diajar oleh Tuhan bagus sekali saya. Kita tahu film 3 dimensi ya. 3 dimensi sekarang sudah mulai sering ditayangkan di bioskop dan ya di mana-mana sudah banyak. Tapi zaman dulu, zaman mungkin tahun 90-an, 2000 itu jarang. Saya ingat papa saya sekarang sudah di surga. Satu kali nonton film silat, saya tidak ikut. Memang saya suka nonton film silat. Nyata ketika pakai pedang ini rasanya kena kita, padahal enggak, saudara. Tapi karena itu film 3 dimensi, jadinya hidup. Pedangnya ditusukkan ke depan, sepertinya nusuk orang yang nonton. Tapi kenyataannya kan enggak, cuma di layar. Itulah sebetulnya ketakutan, saudara. Nah, saya pernah satu kali bukan nonton film silat sih, masuk dalam satu permainan gitu seperti Dufan kan ada film 3 dimensi. Nah, kita kan cuma duduk, mungkin kursinya cuma goyang gunung gitu. Saudara, saya ini kalau di ketian tentu perut saya tidak enak. Jadi ketika saya duduk di situ, cuma goyang-goyang itu, jadi perut saya bisa tidak enak, saudara. Serius, saya aduh, padahal tidak nyata, itu cuma layar yang bermain, saudara. Permainan layar doang. Tapi itu seperti nyata. Nah, sering kali ketakutan seperti itu. Ketakutan ini jadi sesuatu yang nyata di hadapan kita. Seperti film 3 dimensi ini. Nyata enggak? Misalnya COVID. Ya nyata, saudara. Kita harus agak mengada nyata. Tapi banyak orang ketakutan. Bukan berarti kita hidup sembrono, tidak. Tapi masalahnya bukan di luarnya.
Saya bicara masa di dalam. Kita juga tahu dari medis bahwa ketakutan, stres semua itu akan membuat imun kita juga turun, membuat kita juga cepat terkena banyak hal, saudara. Ya. Jadi sebetulnya itu di mana sih? Inilah di sini. Permainan di pikiran seringkali. Dan permainan di sini. Kita masih ingat akan Nabi Elia. Nabi yang besar mengalahkan berapa ratus penyembah-penyembah Baal dan menyembelih mereka. Tapi ketika dia balik selesai dari pertempuran kemenangan yang besar, Ratu Isabel kalau saya bukan Isabel. Dia mengirimkan utusan dan ngomong kepada Nabi Elia. Nanti kamu akan jadi salah satu seperti nabi-nabi yang terbunuh. Dia lari ketakutan. Karena dari omongan kalau saudara baca, itu dia jadi melihat, dikata. Dia melihat dari hanya omongan. Nah, kita juga sama, khususnya hari-hari ini, saudara. Kita dari omongan orang baca berita, jadi kenyataan yang besar di hadapan kita. Sehingga itu menghancurkan hidup kita, saudara. Dan kita tahu bahwa roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kita lihat di sekarang 2 ayat di Lukas 21 ayat 26 dan 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan Lukas 21:26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara. Ini akan terjadi pada hari yang terakhir. Konteksnya adalah pada akhir zaman. Jadi bahkan orang bisa mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan menimpa bumi. Termasuk apa yang sedang terjadi. Dan kita tahu dari hamba Tuhan, akan ada hal-hal yang mungkin lebih buruk dari yang terjadi dalam hidup kita. Ini istilah film itu cuma trailer, preview, saudara. Kalau dalam preview ini aja kita tidak kuat, tidak lulus, saudara. Kedepannya bagaimana? Karena itu ini masa-masa yang krusial buat hidup setiap kita secara pribadi. Untuk kita ini apa? Memperkuat hidup kita. Bahkan seorang Nabi Tuhan yang bernama Sadhu Sundar, mungkin ada yang sudah mendengarkan, dia berkata tahun ini adalah tahun persiapan, saudara. Artinya kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan hidup kita untuk apa yang akan terjadi di hadapan kita tahun depannya lagi. Kita tidak tahu. Ya, Bu Nani kita tahu sudah mendapatkan istilah putaran terakhir, saudara. Kita sungguh-sungguh berada dalam ujung dari semua yang Tuhan katakan. Kita tidak tahu bentuknya dan detailnya seperti apa yang akan terjadi, tapi percayalah semua firman nubuatan akan terjadi dalam hidup kita. Dan di dalamnya juga ada kegerakan Tuhan. Itu yang kita harus nantikan. Jangan lihat yang negatif, saudara. Kalau lihat yang negatif saja, saudara akan hancur. Lihatlah kepada firman Tuhan. Kita bisa belajar apa sih? Kita bisa belajar bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berbohong. Kita bisa belajar banyak hal dari apa yang terjadi di dalam hidup kita, di sekitar kita saat ini, saudara. Memang tidak enak, kita tahu ada banyak ekonomi yang turun, yang hancur, orang-orang mungkin banyak yang di PHK. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, saya percaya tetap ada Goshen dalam Tuhan. Selalu ada. Hanya kalau kita belajar hidup dalam takut. Jangan takut karena hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu semua toh akan terjadi. Kita takut atau tidak, kita percaya atau tidak, kita siap atau tidak siap, semua akan terjadi. Karena itu lebih baik kita mempersiapkan diri, saudara. Dan ayat yang kedua, 2 Timotius ayat 1 ayat 7, ayat yang terkenal berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam bahasa Inggrisnya bukan kekuatan tapi power, saudara, kuasa, kasih dan ketertiban. Ketertiban di sini ada sound mind. Sound mind itu sih pikiran yang tenang. Saya sendiri ngalami, saudara. Saya kadang bergumul dengan namanya ketakutan. Banyak trauma dalam hidup saya yang terjadi sehingga itu menimbulkan ketakutan. Dan saya tahu seperti apa rasanya ketika orang dalam ketakutan. Ketakutan itu akan membuat saudara tidak akan berpikir dengan jernih tepat, percayalah. Ketakutan akan membuat saudara bingung. Loh gini, saudara tidak tahu apa yang saudara kerjakan. Karena itu firman berkata, karena itu jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang aja dalam doa,
kita bingung, kita mikir kerjaan, kita mikir ini tuh, saudara tidak akan pernah berdoa dengan tenang. Tidak akan masuk dalam hadirat Tuhan, tidak akan bisa merasakan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi roh ketakutan ini mengerikan saudara. Dan itu yang dikendaki setan lewat semua ini. Dia ingin menghancurkan hidup banyak orang termasuk anak-anak Tuhan lewat semua yang terjadi. Karena jangan izinkan roh ketakutan menghantui kita. Kita boleh hidup dengan benar, menjaga kebersihan, kesehatan, itu normal dan wajar. Kita perlu lakukan itu. Kita tidak perlu diajar cuci tangan. Nah, menurut saya sejak kecil sudah diajar seperti itu, saudara. Setiap kali saya pulang, pergi, mesti cuci tangan dulu. Mau apa, mesti cuci tangan. Ya. Tapi karena sekarang begini, hidup kotor sebenarnya. Kalau kita mau jujur, banyak orang hidup sembarangan. Ya, kita sendiri Indonesia itu negara ajaib. Orang kalau makan paling enak di mana? Di warung-warung. Sedikit-sedikit ada kotorannya paling enak itu ya, paling nikmat. Sudah pegang uang, terus pegang sayur, pegang daging. Sudah. Ya. Kalau yang tahu yang bersihan mungkin jijik. Ya, saya ingat akan saya, ketua sinode JKI. Ya, karena dia hidup di Amerika lama, jadi waktu dia makan di satu tempat dia lihat dapurnya seperti apa. Ya itu normal. Kalau orang dari barat begitu. Kalau kita kadang sudah merem, pokoknya yang penting nikmat. Kalau perlu sambil jigang, wah, sambil angkat kaki, wah enak nih ayam gorengnya. Kita cuma tidak tahu di belakangnya di dapurnya seperti apa. Kadang air cucian koboan dah piring aja kotor gitu kan ya. Tapi kita tidak memperhatikan tuh. Kalau kita mau hidup bersih, saudara tidak akan pernah makan itu. Percayalah. Tapi itu yang paling nikmat. Jadi jangan hilangkan itu, saudara. Indonesia memang paling sip. Ya, hidup di Indonesia paling enak. Ya, saya tidak akan pindah ke negara lain kecuali Tuhan ngomong, saudara. Ini negara ajaib mujizat. Ya, Yesus 98 banyak lari ke sana kiri. Ke Amerika aman. Hari Amerika seperti apa, saudara? Ngeri. Ada banyak protes, ada banyak kekerasan di beberapa negara karena pemilihan presiden. Saya kadang ngobrol gitu, saya ngomong ini zaman pemilihan presiden kita yang sebelumnya, yang terakhir nih. Mirip, saudara. Wah, tensi politiknya panas banget. Kita perlu berdoa lah. Kita perlu berdoa untuk negara itu supaya damai, saudara. Ngeri. Amerika belum pernah mengalami seperti itu. Mungkin orang Indonesia yang dulu pindah gelo, tapi enak di Indonesia. Ya toh, Indonesia itu negara mujizat ya sekarang. Makanya jangan kemana-mana kecuali disuruh Tuhan pergi menginjil ke luar negeri. Ya, sekarang kita akan lihat takut akan Tuhan. Nah, dalam takut akan Tuhan itu alasannya bisa macam-macam. Kita tahu lah, kita sendiri mungkin ngalami, saya sendiri ngalami. Ada yang namanya orang takut akan Tuhan itu karena apa sih? Takut dihukum. Ya, wah, aku nanti kalau berbuat ini tidak taat kepada Tuhan nanti kena konsekuensinya. Ya. Itu alasan pertama, so. Atau tidak diberkati. Wah, aku mau diberkati ya. Caranya apa? Nurut Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi motivasinya apa? Pengen diberkati. Yang kedua, ini orang termasuk orang yang baik. So. Karena dia moralnya baik, dia mau takut akan Tuhan, tidak mau melanggar firman. Mau taat kepada Tuhan. Nah, orang ini bisa punya kemurnian dalam takut akan Tuhan. Tapi takut Tuhan yang paling tinggi, memang ya paling murni adalah ketika kita kenal Tuhan, sehingga kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan seperti apa adanya. Nah, itu takut akan Tuhan yang paling murni. Itu yang harus kita kerja. Bolehlah kita, mungkin ada orang yang baru pertama kali kenal Tuhan, takut dihukum, takut tidak diberkati. Tapi dalam perjalanan hidup kita, harus ada kemurnian dalam takut akan Tuhan. Ketika kita murni takut akan Tuhan, kita akan mengalami banyak hal dalam hidup kita yang luar biasa. Bukan berarti tantangan tidak ada, masalah tidak ada, tapi selalu akan ada perlindungan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu berbeda dan akan seringkali dimusuhi. Oleh siapa? Orang-orang sekitar, termasuk orang-orang Kristen, saudara. Ya, kemarin istri saya sempat cerita, dia waktu jadi guru musik, dia paling muda, dia berkata waktu itu mulai
ada pajak. Dan semua guru-guru yang mengajar di satu tempat itu, mereka dikatakan gajinya langsung dipotong pajak. Boleh dikata semua, kecuali satu. Waktu saya belum kenal. belum kenal. Nah, belum kenal dekat. Satu gereja tapi berjauhan. Tidak ketok. Nah, dia berkata, hanya dia yang berkata ya. So. Nah, karena dia paling muda, satu-satunya yang berkata ya kepada pimpinan itu, ya mau tidak mau biasa saja dimusuhi. Setiap kali dia ngajar tahunya dilihati gitu, tidak disukai. Tapi dia dipromosi oleh Tuhan. Dalam waktu singkat dia dipromosi jadi penguji, dan penguji yang paling muda. Selalu akan ada berkat di balik takut akan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan takut dalam kemurnian. Nah, sekarang kita lihat akan ayatnya di Maliaki 1 ayat 6. Dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepada aku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah kami menghina namamu? Nah, ini dikatakan umat Israel kepada para imam, saudara. Karena masa yang mengerikan dalam bangsa Israel, di mana imam menajiskan korban persembahan, mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan, bahkan di dalam rumah Tuhan. Ini peringatan besar buat setiap kita. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, tapi juga anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, itu tidak menghormati Tuhan. Ya. Karena itu kelihatan, dan seringkali dalam gereja banyak terjadi. Misalkan juga kalau tidak ada pelayanan, tidak pergi, saya kebaktian di HTE. Dan saya lihat sendiri, saudara, ketika firman disampaikan, ada yang pegang HP. Pegang HP-nya sih, ada yang memang buka HP untuk lihat firman, nyatet, dan sebagainya. Tapi ada yang sambil mainan, dan sebagainya. Saya tidak berkata, kita tidak boleh. Ya. Tapi itu masalah sikap hati. Firman disampaikan, memuji Tuhan, tapi sambil main gini. Buat apa ke gereja menurut saya? Itu sebenarnya salah satu tanda bahwa mereka banyak dari jemaat, dari anak-anak Tuhan yang sebenarnya tidak menghormati Tuhan. Mereka ke gereja hanya badannya, tapi hatinya tidak. Mereka hanya, sudahlah, ke gereja kan setiap minggu harus ke gereja sebagai orang. Tapi tidak pernah ada yang namanya hormat dan takut akan Tuhan. Firman disampaikan memang orang yang ngomong, tapi itu kan hamba Tuhan. Itu firman pesan Tuhan, saudara. Sebetulnya kita tidak menghormati orang yang berdiri di hadapan kita, yaitu wakil dari Tuhan. Memang tidak mudah, saya tahu. Yang namanya takut akan Tuhan ini tidak mudah. Kita harus belajar dan sungguh-sungguh minta dididik oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa diberikan ketika kita dididik oleh Roh Kudus, saudara. Nanti akan saya cerita pengalaman selama lockdown 3 bulan. Saudara. Saya mengalami sesuatu yang dalam tanda petik di luar dugaan saya. Saya kenal Tuhan mungkin belum lengkap, tapi 3 bulan saya diajar satu sisi yang lain oleh Tuhan. Dan saya dalam satu sisi sedikit kaget, tapi saya bersyukur. Hari ini berkata, Tuhan didik saya dengan keras, tidak apa-apa. Lebih baik saya dididik dengan keras sekarang ini, daripada nanti saya ngalami yang macam-macam. Lebih baik kita dihakimi dalam dunia ini daripada dihakimi di dalam kekalahan. Buat apa? Hormat kepada Tuhan memang tidak mudah. Ini makanya dari awal tadi saya ngomong, Tuhan, saya sampai bergumul, saya nawar dengan Tuhan. Tapi saya mau belajar, nyampaikan apa yang Tuhan mau, karena saya percaya ini buat setiap kita. Tidak hanya buat saudara, tapi buat yang bicara saja. Saya masih mau belajar, Tuhan mau belajar. Karena ini hal yang penting, yang urgent dalam hidup setiap kita dalam gereja. Supaya kita ini bisa alami revival. Kalau enggak, kita akan mengalami banyak hal yang mengerikan, saudara. Percayalah. Apalagi zaman dalam Alkitab kita lihat, contohnya dalam itu masa-masa yang luar biasa, kegerakan hadirat Tuhan, lawatan kemuliaan Tuhan. Tapi ketika mereka berbohong soal uang, menipu, Roh Kudus langsung bicara dengan mereka. Itu cuma ngomong, tidak, kamu mati, enggak.
Yang bunuh dalam tanda Tuhan. Tapi sebenarnya bukan Tuhan yang bunuh. Itu konsekuensi dan risiko. Dalam kemuliaan Tuhan itu seperti kita ya pegang aliran kabel. Saudara pegang kabel dengan tangan yang basah, kabelnya terhubung dengan tegangan tinggi langsung. Tidak ada ampun, saudara. Itu sebenarnya seperti itu. Makanya kalau kita nih minta revival, saudara, kita nih harus dipersiapkan. Memang selama di dalam masa kegerakan Tuhan, hal-hal itu jarang terjadi. Tapi saya dengar Pak Enggi pernah cerita, seorang pengkhotbah namanya kalau nggak salah Maliaki, orang Inggris sama mana, dia ngomong, kamu mati sudah. Setiap kali dia ngomong orang mati, tapi itu jarang. Kalau semua orang hamba Tuhan gitu, kita bisa mati semua di sini. Serius, nggak ada jemaat ya. Ngomong ini mati lah. Makanya Tuhan itu masih berbaik hati. Mumpung ini masih masa anugerah, mari kita bertahan. Karena kalau enggak kuat sudah. Kemuliaan kalau dalam bahasa Ibrani itu bobot. Kalau kita nih bobotnya rangkanya enggak kuat, enggak bisa, saudara. Kenapa? Ada orang-orang yang gemuk, ada yang kurus, seperti saya langsing. Karena tulang saya kecil. Kalau saya ini bobot saya 120 ambruk, saudara. Enggak kuat pasti. Karena rangkanya enggak kuat untuk menahan 120, kayak bangunan. Kita mau buat bangunan 10 lantai, 20 lantai, kalau dasarnya cuma 1 lantai, cepat lah ya ambruk. Makanya kita ini perlu setiap hari dibersihkan hidup kita. Dibuang semua ikatan dan hal yang tidak berkenan. Kadang hal-halnya itu kecil dan seringkali susah dideteksi oleh bahkan kita sendiri. Hanya Tuhan ketika dia menerangi hati kita. Saya masih mengatakan kejadian berapa tahun yang lalu di Holy Stadium waktu Agung masih ada. Satu kali saya kebaktian pagi, saya duduk dekat tim musik gitu. Nah, saya baru itu penyembahan belum pernah nyembah Tuhan. Ketika waktu saya nyembah, saudara, tiba-tiba seperti ada terang sinar yang besar menerangi hati saya gitu. Dalam sekejap, saya bisa tahu apa yang ada di hati saya. Salah satunya adalah ketidakpercayaan. Ketika saya dilihatkan, saya mau ngomong apa, saudara? Saya mau berdalih, beralasan, nggak bisa. Itu seperti sinar yang terang tiba-tiba datang. Gitu. Mendadak. Saya tidak minta, saya tidak tiba-tiba terjadi seperti itu. Dan saya cuma berkata, Tuhan ampuni semua ketidakpercayaan saya. Tuhan ampuni ini. Sudah, ngaku sudah. Itu baru, waduh, 10 berapa juta mungkin dari kemuliaan Tuhan. Kalau itu dalam apa ya, voltase, istilahnya voltase yang penuh, itu bisa mengerikan. Makanya terjadi seperti Ananias Safaria, saudara. Itu bisa terjadi. Dan saya harap itu tidak terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara. Karena itu kita perlu belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, saya akan lompati yang ini, saya akan langsung kepada keindiman. Di dalam Alkitab ada banyak contoh, saudara bisa belajar sendiri, salah satu Abraham, Daud, Yusuf, Daniel, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Sekarang kita akan loncat. Kita seringkali diajar bagaimana diintim dengan Tuhan. Tapi ada satu kunci di dalam Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan, Tuhan berkarib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan satu terjemahan The Passion dikatakan, ada satu tempat yang privat disediakan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, pecinta-pecinta Tuhan, di mana mereka duduk dekat dengan Dia, menerima rahasia-rahasia pewahyuan dari janji-janjinya. Jadi keintiman dimulai dari mana? Memang kita harus membangun hubungan kita bergaul dengan Tuhan, itu jelas. Firman Tuhan, penyembahan, dan sebagainya. Tapi kuncinya salah satunya adalah di dalam kita takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, sebenarnya ada keintiman di sana. Tentu ketakutan yang benar, takut akan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Bukan karena takut dihukum atau tidak diberkati. Ketika kita sungguh-sungguh belajar menghormati Tuhan, Tuhan akan cinta pada kita, Tuhan akan mewahyukan banyak hal dalam hidup kita. Salah satunya sahabat Daniel. Daniel ini orang yang melayani 3 raja. Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Dan dia orang yang dipercaya karena ada excellent spirit. Tidak ada korupsi, tidak ada kelalaian dalam hidupnya. Semua tugas kenegaraan yang dilakukannya dikerjakan dengan luar biasa. Makanya
ada excellent spirit. Dan itu karena ada banyak hal, karakter-karakter ilahi, salah satunya adalah takut akan Tuhan. Kita ingat ketika aku tidak mau menajiskan diri. Dia memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Nah, sebetulnya itu adalah takut akan Tuhan, akarnya. Ketika dia takut akan Tuhan, jalan dengan Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam kemunian dan sebagainya, Tuhan mewahyukan banyak hal, khususnya tentang akhir zaman kepada dia. Jadi, kalau kita mau intim, kalau kita tidak belajar takut akan Tuhan, susah, saudara. Karena dengan takut akan Tuhan, akan membuat Tuhan ini mengasihi kita. Saudara. Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak, taat bertanya, kemudian ketika Tuhan jangan bunuh anakmu, Tuhan berkata apa? Sekarang aku tahu bahwa engkau takut. Jadi takut akan Tuhan nanti akan membawa kita taat kepada Tuhan. Kita bisa berjalan dalam hukum-hukum Tuhan. Kita tanpa diperintah, saudara, dengan takut akan Tuhan yang benar, kita akan mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat hal yang lain dalam takut akan Tuhan. Ya. Yaitu tentang kekudusan dan dosa. Dan orang Kristen mau hidup kudus. Semua kita termasuk. Bagaimana kita hidup kudus. Hidup kudus yang pertama bukan tidak boleh melakukan ini itu. Kalau itu nanti jatuhnya ke hukum Taurat. Dan itu dia akan bertahan lama. Kekudusan selalu dimulai dari dalam. Dan kata kudus kalau dalam bahasa perjanjian lama itu artinya dipisahkan. Memisahkan diri dari semua yang lain. Hidup kita dipisahkan. Kita jangan hidup seperti dunia, Roma 12 berkata. Jangan cara berpikir kita seperti dunia. Tapi kita semua menyesuaikan hidup kita seperti firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayatnya di Amsal 8:13. 8:13 dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ada satu terjemahan dari Amplified yang berkata, takut dalam hormat dan penyembahan yang mengagumi Tuhan, termasuk di dalamnya adalah membenci kejahatan, yaitu keangkuhan, kesombongan, cara-cara yang jahat, dan perkataan yang mulut yang penuh muslihat, dan perkataan yang dibolak-balik. Orang yang tidak punya integritas. Jadi ketika kita ini takut akan Tuhan, itu akan menghasilkan apa? Kita ini akan menjauhi kejahatan. Kita nanti akan membuat kita berhenti melakukan dosa. Ada ayatnya. Bagaimana kita tidak melakukan dosa? Dengan takut akan Tuhan. Jangan pakai cara kita dan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa hidup kudus, hidup benar dengan kekuatan kita. Tidak percaya, tidak akan. Karena daging, saudara. Hanya ketika Roh Kudus ini menguasai hidup kita, memberikan roh takut akan Dia dalam hidup kita, itu akan membuat dan memampukan kita dan mengajar kita. Saya masih ingat satu kejadian yang kecil yang saya alami. Saya ini suka buku. Kalau saudara ke rumah saya banyak buku. Kalau musik itu istri saya. Kalau ada aksesoris musik pokoknya istri. Kalau buku saya. Jadi rumah dibagi dua, bukan dibagi dua. Itu kesukaan istri saya. Ruang pintu aja ada gambar apa ya, harpanya kalau saya. Sampai ini pokoknya nuansa musik, memang istri saya pecinta musik. Saya tidak. Karena itu ketika saya cari istri, saya ngomong sama Tuhan. Ini serius, saudara. Saya cuma mengajukan 3 syarat Tuhan. Kalau istri gini, Tuhan. Yang pertama cinta Tuhan tentu ya. Yang kedua bisa main musik. Yang ketiga apa? Bisa masak. Nah, itu. Dan dapat semua ditambah dengan bonus-bonus yang lain. Jadi saya nggak tahu kenapa itu muncul. Karena keluarga kami tidak bisa. Tapi ayah saya bisa main harmonika. Saya nggak bisa. Saya coba main nggak bisa. Saya tidak tahu kunci ABC. Makanya kalau saya berdiri sini kadang sebelum khotbah nyanyi itu bingung. Saya nggak bisa nih. Tapi saya belajar. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak lihat saya fals atau tidak. Tuhan lihat hati saya. Ya.
Jadi meskipun suara saya sedikit pas-pasan, tapi buat Tuhan merdu. Karena dinyanyikan dari hati, saudara. Yang penting itu, kita kan, ya sebagai manusia tentu belajar. Tapi saya mau belajar, istri saya suruh ngajari saya. Pusing, stres nanti, enggak usah. Jadi saya belajar sendiri. Belajarnya nyanyi, mendengarkan musik aja, sudah gitu, saudara. Kadang saya ingat nadanya, lupa katanya, sudah, itu normal buat saya. Tapi kalau song leader seperti itu, wah itu harus dididik lagi ya Pak. Kalau saya boleh lah saudara, karena saya bukan song leader, saya bukan memimpin pujian, jadi tidak apa-apa. Ya, tadi sampai mana ya? Oke. Ya, tadi kita lihat 2 Korintus 7, sekarang perjanjian baru. Saya akan sedikit cepat supaya bisa menyelesaikan semua. 2 Korintus, saudara-saudaraku yang kasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, malah kita menyingkirkan diri kita dari semua pencemaran jasmani roh akan Tuhan. Kekudusan kita hanya bisa sempurna kalau ada takut dalam Tuhan. Percayalah, kalau kita punya takut akan Tuhan, nanti Tuhan akan ngajar kita. Banyak hal, saudara. Hal-hal kecil saya belajar, saudara. Termasuk tadi yang saya ceritakan istri saya. Siapa yang bisa mengajari istri saya seperti itu? Waktu zaman masih muda. Tanpa ngerti banyak hal lah. Karena ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, saya satu kali ke toko buku, ya tadi ke toko buku kok sampai toko buku, saudara. Saya lihat buku, saya kemudian lihat satu komik yang saya suka zaman saya masih muda, komiknya Tintin. Sekarang sudah tidak ada. Nah, saya waktu itu banyak baca tapi pinjam. Nah, ketika saya lihat itu ada satu judul yang belum pernah saya baca sama sekali. Saya lihat, saudara. Waduh. Kalau ini saya belum pernah baca. Saya pengen baca, tapi saya belajar berdoa. Tuhan tak beli ya. Saya sudah ambil, saudara. Saya ambil, sudah hampir saya bayar. Tidak tahu bagaimana saya kembalikan lagi. Saudara. Akhirnya saya tidak beli. Ya, waktu pulang saya, ya sudah, saya mau apa. Tapi ketika saya pulang, saya ngerti. Tuhan disenangkan. Saya pokoknya bisa ngerti Tuhan, pokoknya sebenarnya Tuhan tidak mau saya beli itu, meskipun ya tidak terlalu mahal. Tapi saya belajar di hal kecil, bukan berarti saya sudah sempurna atau yang lain, enggak, saudara. Saya banyak kejatuhan, banyak kegagalan, tapi saya pokoknya belajar dalam hal kecil. Ya, zaman dulu ketika Pak Agung nih ya, Pak Agung masih pelayanan, saya pernah ikut Bu Nani kadang-kadang. Ketika Pak Agung ya disediakan makan, sebelum Pak Agung makan, kita tidak pernah berani menyentuh makanan. Itu saya juga tidak, termasuk saya, istri saya juga yang lain. Pokoknya bisa nunggu beliau makan dulu baru kita nyusul. Sampai pernah Bu Nani kalau nggak salah tanya, Pak Agung ngajari mana? Enggak. Itu enggak ada yang ngajari, saudara. Tapi itu apa sih? Hormat kita. Ya. Hormat kita kepada hamba Tuhan dan kepada orang-orang melayani Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mendahului, tapi tidak tahu ya, ada rasa segan, ada rasa, pokoknya sebelum beliau menyentuh makanan, kita tidak akan nyentuh. Dan itu terus kami praktekkan dimanapun, termasuk dengan hamba Tuhan yang lain. Kita belajar menghormati. Loh, itu aja ya dari hal kecil gitu, saudara. Itu kita nanti akan belajar takut. Sepertinya bukan hal yang hebat lah, tapi kalau kita mau belajar, belajarlah dari hal-hal yang kecil. Sekecil apapun, Tuhan lihat. Dan itu akan mendidik hati dan hidup kita, karakter kita. Nanti akan di hal-hal yang besar. Ketika kita dipercaya dengan hal yang besar, Tuhan dengan mudah mempercayakan kepada kita. Karena apa? Tuhan ngerti, orang ini memang bisa dipercaya. Saudara. Kita tidak mungkin dipercaya kalau kita tidak takut akan Tuhan. Cepat atau lambat akan menghancurkan kita, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah 2 sisi Tuhan. Mengapa kita perlu belajar 2 sisi Tuhan? Nah, sebelum saya bacakan ayatnya, saya mau cerita 3 bulan lockdown ya. Sejak Maret kita tidak boleh kebaktian sampai kira-kira awal Juni, pertengahan Juni. Termasuk gereja kami, termasuk pelayanan kami yang sudah disetting keluar pulau dan sebagainya, termasuk keluar negeri, hanya di-cancel semua. Tapi saya sungguh bersyukur, saya berkata itu masa-masa yang luar biasa. Bagi banyak orang mungkin susah, berat, karena sudah biasa
aktivitas, tapi saya berkata itu masa-masa yang menurut saya the best buat hidup saya dengan Tuhan. Saya kenal Tuhan karena mungkin latar belakang saya banyak masalah dengan papa. Saya ini kenal Tuhan. Saya paling suka panggil Tuhan dengan Abba Bapak. Saya membayangkan Tuhan itu sebagai Bapak yang baik, penuh kasih dan sebagainya. Itu betul enggak? Benar saya, itu kebenaran. Tapi itu kurang. Nah, ketika masa lockdown tuh, saya harus berkata, saya tiba-tiba melihat sisi Tuhan yang dalam tanda petik apa saja? Galak. Galak saya. Banyak orang galak di dunia ini, tapi saya melihat dan mengenal sisi Tuhan yang sisi ini jarang sekali saya alami secara pribadi. Mungkin orang lain sudah mengalami, tapi saya hampir tidak mengalami. Menurut saya Tuhan juga tahu. Tapi masa 3 bulan tuh, saudara, waduh, saya dididik Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak kejadian yang kecil, saudara. Tapi saya masih ingat sampai sekarang. Satu kali, saya ini sedang membersihkan filter AC. Filter AC saya copoti kan sebulan sekali tugas saya bersihin ya. Saya semprot pakai semprotan. Nah biasanya saya semprot di luar halaman rumah lah. Nah saya nggak tahu bagaimana. Ini Tuhan, saudara. Saya tahu dan tahu. Waktu saya mau bersihin di luar, tiba jangan. Pokoknya nggak tahu. Bersihin di sini aja. Ada satu tempat di dekat dapur ada selang airnya. Saya nggak belum sudah. Ngerti nggak? Ngerti lah ini manusia. Saya tetap, karena di luar tuh ada apa ya, ini loh, alatnya untuk kenceng lah. Kalau ini repot harus tekan pakai tangan, agak repot. Saya keluar, saudara. Saudara tahu di situ ada kendaraan yang dipakai adik ipar saya, adik istri saya. Di standar di situ. Saya baru mengambil, berarti nggak tahu bagaimana tangan saya nyenggol sedikit stangnya. Jatuh, saudara, kaget saya. Jatuh, akhirnya saya berdirikan, jatuh. Saya langsung, Tuhan ampun, saya langsung letakkan selangnya itu, saya balik. Saudara. Itu hal kecil, tapi saya belajar. Dan didikan Tuhan langsung, saya sampai kaget. Nggak nyangka bahwa akan terjadi hal seperti itu. Itu saya alami. Itu hal kecil, mungkin, itu kebetulan, Pak. Enggak. Dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dan saya tahu, saya mengalami. Saya ngerti. Tapi saya bersyukur. Ada lagi sekali, saya satu kali sedang mengikuti kebaktian youth dengan dua anak saya. Saya tahu, pokoknya saya suruh mengikuti dengan mereka duduk. Nah, di ruang tamu AC tidak dihidupkan, jadi panas, sumuk sudah. Dan waktu penyembahan anak mudanya, meskipun tadi saya tidak tahu musik, terus terang di telinga saya, aduh kok gini sih penyembahnya. Saya terus terang rada keri di telinga ya. Saya terus alasan sama anak saya. Sudah ya, papi mau masuk dulu nanti kalau khotbah dipanggil. Karena yang hari itu yang khotbah ada sasa. Saya masuk kamar, saya mendinginkan diri, saudara. Karena kamar AC saya di luar, saya ngomong, panas di sini. Saya baru masuk, terus kemudian saya lihat HP saya wah kok harus dicas. Saya ngambil kabel cas, saudara. Mau balik ke tempat duduk saya di dalam. Kaki saya kesandung, saudara. Kaki ini ibu jari kanan. Cedek ke kaki kesandung kaki kursi. Lumayan sakit sih. Saya langsung, ada apa ya? Saya selalu begitu belajar. Kalau terjadi sesuatu, pokoknya Tuhan ada apa ya? Ketika Tuhan ada apa ya? Saya ngerti. Langsung saya letakkan itu, saya keluar, saudara. Ikut kebaktian lagi. Meskipun penyembahnya masih seperti itu. Saya dididik seperti oleh Tuhan. Teguran lewat firman, banyak hal, saudara. Tapi saya bersyukur. Karena pendidikan Tuhan, didikan Tuhan seperti hajaran Tuhan, itulah yang membuat kita belajar takut akan Tuhan. Dan kita jadi dewasa. Kalau kita dibiarkan Tuhan, dimanjakan Tuhan, tidak pernah dididik oleh Tuhan, kita tidak akan pernah jadi orang-orang dewasa. Dan kita tidak akan pernah bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah sekarang kita lihat ayatnya di Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Satu terjemahan dari The Passion dikatakan, karena itu pusatkanlah pandanganmu secara serentak pada kebaikan kemurahan hubungannya dia dengan engkau. Karena itu teruslah percaya akan kebaikannya, kemurahannya. Kalau tidak, engkau sendiri juga akan dipotong.
Inilah yang harus ada dalam hidup kita. Kita seringkali mengenal Tuhan dari sisi kebaikan. Oh, Tuhan itu pemurah, pengampun, pemberi berkat. Memang betul, saudara. Itu memang sisi Tuhan. Tapi sisi Tuhan yang lain adalah kekudusan dan keadilan. Ini yang sebelumnya kita seringkali tidak sadari. Saudara. Tapi di akhir zaman ini akan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan firman juga berkata, penghakiman pertama-tama harus terjadi di dalam rumah Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan dari Amerika, satu kali dia bertemu dengan seorang malaikat. Dia cerita dalam kesaksiannya, dalam bukunya, sampai dia mengeluarkan bukunya. Dia melihat seorang malaikat dengan membawa apa? Sapu yang besar. Dan dia tahu, malaikat ini akan membersihkan rumah Tuhan. Karena apa? Inilah saatnya. Kemurnian harus ada dalam tubuh Tuhan, dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa mencurahkan rohnya. Anggur yang baru tidak bisa diwadahi dengan kantong hitam. Tidak bisa. Selalu harus ada pembaruan terus dalam hidup kita. Harus ada kesucian. Dan kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan di mana? Di salib. Kalau kita berkata salib itu adalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ya. Tapi kita hanya melihat satu sisi. Tapi di atas kayu salib kita, itu adalah sebetulnya keadilan Tuhan dinyatakan, kekudusan Tuhan dinyatakan. Karena disitulah dosa kita dihukum, saudara. Jadi itu salib itu pernyataan tidak hanya kasih. Memang betul, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini dan sebagainya. Tapi itu juga merupakan pernyataan keadilan dan kudusan Tuhan. Jadi salib itu sebenarnya komplit. Kita harus mengenal Tuhan dari sisi kebaikan, kemurahan kasih-Nya, ya. Tapi juga dari sisi kekerasan, kekudusan, dan keadilannya. Setiap kali apapun yang terjadi, mesti selalu akan ada hukum tabur. Kalau hari ini kita mungkin ada orang yang sebenarnya kita lihat berbuat jahat, kok tidak mengalami tidak enak, misalnya. Itu cuma nunggu waktu, saudara. Percayalah. Cepat dan akan mengalami sesuatu. Entah di dunia atau di dalam kekekalan. Jangan sampai di dalam kekekalan, saudara. Mengerikan, sudah tidak ada harapan lagi. Sekarang kita akan lihat beberapa ayat yang terakhir. Amsal 19 ayat 23. Dikatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Dikatakan dalam terjemahan The Passion, ketika engkau hidup, menjalani hidup dengan hidup dalam kasih yang bersama di hadapan Tuhan yang mengagumkan, inilah yang akan engkau alami. Abundant life, kelimpahan hidup, continual protection, proteksi yang terus-menerus, satisfaction, dan kepuasan yang total. Kelimpahan dan yang lain-lainnya yang sering kali orang cari, itu ada di dalam takut akan Tuhan. Dan itulah kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada banyak ayat, khususnya di Amsal saya cari, saudara, bahwa takut akan Tuhan itu akan mendatangkan tuntunan Tuhan, keintiman, perlindungan, kelimpahan, dan itu merupakan sumber hikmat dan pengetahuan, berkat atas keluarga, hidup kudus, jerat maut, dan sebagainya. Saudara bisa cari sendiri. Sekarang dikatakan, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Terjemahan dari NIV dikatakan, dia akan menjadi fondasimu, fondasi yang pasti, yang aman bagi masa-masa atau waktu-waktumu, gudang yang penuh dengan kekayaan akan keselamatan, hikmat, dan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan adalah kunci untuk semuanya itu. Jadi, kalau kita mau masuk kepada kekayaan surga, entah hikmat, entah itu kelimpahan dalam hidup secara rohani, jasmani, kehormatan, hikmat, pengetahuan, apapun, pimpinan Tuhan, semuanya itu berasal dari takut akan Tuhan. Makanya dari awal saya berkata, ini adalah the master key. Kalau hidup
kita takut akan Tuhan. Percayalah, semua yang kita perlukan dalam hidup ini akan disediakan oleh Tuhan. Saya mengalami dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan memberikan mujizat yang di luar dugaan kami. Banyak hal yang terjadi dalam dunia, termasuk didikan Tuhan. Buat saya bersyukur. Ada ayatnya di Ayub, saudara. Didikan Tuhan akan menghindarkan kita dari malapetaka, dari hal-hal yang jahat. Hanya kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Semua itu kuncinya apa? Mendatangkan takut akan Tuhan. Didik, karena itu maulah, relalah untuk dididik oleh Tuhan. Memang tidak enak orang dididik, saudara. Ngalami sesuatu, tidak enak, tidak apa-apa. Tapi itu akan membuat hidup kita takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Jangan sembah Tuhan dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita menghadap Tuhan. Setiap pribadi, saudara, hadapkan hidup setiap kita. Biar Tuhan menyelidiki hidup kita, hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyelidiki hati setiap kami, Tuhan. Selidiki hati kami, Tuhan. Ujilah hati kami, Tuhan. Nyatakan, Tuhan, semua yang terselubung, supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Ajar kami akan jalan-jalan. Bulatkan hati kami untuk takut akan Kau, Tuhan. Sandirilu musik ya tarana, ya namamu.
tinggikan, dipermuliakan Tuhan dalam hidup setiap hari. Biar hidup kami mencerminkan, menyatakan akan kemuliaan. Dan hidup kami seringkali dalam hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak memuliakan. Kasih kami dengan darah-Mu Tuhan. Ajar kami hidup dalam takut akan Engkau Tuhan. Yang kudus penuhi, karena Engkau lah yang takut akan Engkau, kenal akan Tuhan. Penuhi hidup kami dengan takut akan Tuhan. Biar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan dan menghormati Engkau, dan orang akan melihat Tuhan yang hidup dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Menghidupi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan pribadi-Mu sendiri. Nyatakan kemuliaan lewat hidup kami Tuhan. Siapkan kami untuk kegerakan akhir zaman lawatan membesaran Raja kita. Lewat hamba-Mu kami percaya Tuhan, dan Kau persiapkan setiap kami juga umat-Mu di tempat ini biar jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kau persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, tapi permuliakan dalam hidup setiap kami dengan takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tempat usul dalam hidup gereja itu, pakai gereja Tuhan. Kami sungguh berdoa, pakai gereja itu, pakai gereja ini Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, menyatakan takut akan Kau. Terima kasih Tuhan. Kau melingkupi kami dengan hadirat-Mu. Engkau setiap kami Bapa. Biar kami kenal Kau sebagai pribadi yang utuh, tidak hanya Tuhan yang baik, yang murah hati, tapi juga Tuhan yang adil dan kudus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk darah-Mu, untuk korban-Mu di atas kayu salib buat setiap. Makasih juga Roh Kudus-Mu yang menjadi guru penuntun dalam hidup. Roh Kudus pimpin hidup setiap kami, tuntun kami. Ajar kami, bahkan dalam hal yang kecil, sekecil apapun. Ajari kami jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan yang baik. Terima kasih. Bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini lewat streaming dan online, jamah hidup mereka, jamah hidup mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, biar hadirat-Mu juga melingkupi hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih Engkau yang tidak ingin kami dihukum bersama dengan dunia ini. Kami ucap syukur Bapa. Terima kasih segala kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu Tuhan. Mari terus saudara dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Syakatakamu. Terus Tuhan, Tuhan. Terima kasih lingkupi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Dari Roh Kudus, ini umat-Mu, ini gereja-Mu. Ini milik-Mu Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan. Bukan milik siapapun, karena Engkau yang sudah mencurahkan darah-Mu buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih biar kekudusan-Mu juga melingkupi gereja ini, tempat ini, hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Engkau memberkati hati setiap kami. Terus mempunyai hati yang rela dan mau dididik, diajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata